Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya kita semua? Kami di sini semua baik-baik saja. Bagaimana kabarnya kalian semua yang di rumah? Saya berharap semua dalam kondisi baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini. Kembali Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita boleh mendengarkan firman-Nya. Biarlah saat ini hati kita, pikiran kita, jiwa kita fokuskan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan, untuk semua kemurahan, untuk semua pimpinan yang boleh kami alami sepanjang hari, sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Walaupun kami terus mengucap syukur, tidak dapat membayar semua kebaikan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, dan saat ini Tuhan kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin berbakti kepadamu. Biarlah saat ini seluruh jiwa raga kami hanya fokus untuk berbakti, memuji dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dimanapun kami berada. Kami yakin dengan iman kami mau beribadah kepadamu. Dengan iman kami ingin memuji-Mu, dengan iman kami ingin menyembah-Mu. Dan kami yakin Tuhan akan terus memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari demi hari yang boleh kita lalui, kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah saat ini waktu yang ada yang diberikan oleh Tuhan, kita mau memuliakan namanya, kita mau memuji namanya, kita mau meninggikan namanya. Glory, glory, haleluya. Kita angkat pujian ini, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hallelujah.
haleluya, puji-Mu. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Saat ini kita semua diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan namanya. Dan juga saat ini kita diberi kesempatan, kita boleh berdoa kepadanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kita ingin berdoa kepadanya. Tapi bukan doa yang meminta agar Tuhan melakukan keinginan kita, agar Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita. Tapi biarlah kita mau berdoa saat ini. Kita mau memuji-muji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Tuhan, Kau dahsyat, Engkau Raja di atas segala raja. Kaulah Tuhan kami, Engkau layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kau berkuasa, Kau berkuasa di bumi, di surga. Hanya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Tangan kita, glory, glory, haleluya, hanya bagi Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang paling dahsyat. Haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kita punya Yesus. Yesus kita terlebih besar dari segalanya. Dari semua yang ada di dalam hidup kita. Biarlah Dia menjadi yang terbesar dalam hidup kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat sebuah pujian. Yesus terlebih besar, terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih besar. Yesus Dia besar, Dia besar. Yesus terlebih besar di dalam saya, di dalam saudara semua. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya.
bersamamu, yang terbesar di dalamku, selamanya bersamamu, yang terbesar di dalamku, selamanya bersamamu, yang terbesar di dalamku, selamanya bersamamu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih, Dia lebih besar dari semua masalahmu, Dia lebih besar dari semua sakitmu, Dia lebih besar dari segala permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Dia Yesus kita, Dia Yesus kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kita punya Yesus yang besar. Amin. Dia ada di dalam hati saya, di dalam hati saudara. Di dalamku selama-lamanya. Dengan iman, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bulan November ini adalah bulan keluarga. Bapak Ibu, seringkali kita menganggap bahwa keluarga kita baik-baik saja. Semua berjalan dengan baik. Kita merasa hubungan antar keluarga terjalin begitu baik. Tapi ternyata banyak hal yang kita lalai lakukan di dalam sebuah keluarga. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita bagaimana keluarga Kristen yang seharusnya. Bagaimana keluarga Kristen yang memuliakan Tuhan, yang menempatkan Tuhan lebih dari segalanya, karena Dia terlebih besar. Yang terbesar di dalamku, selamanya selalu bersama kita dan keluarga kita. Yang terbesar di dalamku, selamanya bersamamu. 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 Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar.
telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi hari ini, walaupun kita bertemu lewat virtual. Saudara, mari kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 19. Kejadian 27 ayat 1 sampai 19. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala dan kita minta pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu datang bersama-sama dengan jemaat GKBJ hari ini. Kami mau bersama-sama mendapatkan firman-Mu. Kami mau mendapat pencerahan dari firman, mendapatkan arahan, direction, supaya hidup kami sesuai lagi dengan firman-Mu dan keluarga kami khususnya boleh diarahkan oleh Tuhan bagaimana kami harus hidup, mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Koreksilah kami Tuhan, biar hati kami terbuka, para ayah, para ibu dan juga anak-anak dan remaja, supaya yang mendengar tidak mendengar begitu saja, tetapi mendapatkan kekuatan, mendapatkan insight, mendapatkan bijaksana yang baru dari firman-Mu. Karena itu hamba mohon Roh yang Kudus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengar, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara, hari ini bagian firman Tuhan akan diambil dari Kejadian 27. Saya akan membaca ayat 1 sampai 19 saja, kemudian nanti saya akan bahas dari berbagai bagian yang lain dari Kejadian 27 ini. Demikian saudara, firman ini diberi judul oleh LAI, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panahmu, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak mendekati pada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata pada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagimu, bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub pada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitnya licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, dan nanti ia akan menyangka bahwa aku akan memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka
mengambil pakaian indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpan di rumah, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu diparutkannya pada kedua tangan Yakub dan kepada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati engkau." Saudara, saya akhiri pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, melaksanakannya di dalam kehidupannya, dan memeliharanya, sehingga dia bisa mendapatkan berkat yang baru dari firman-Nya. Saudara, saya mau membawakan satu renungan hari ini di bawah judul ancaman dalam keluarga, yaitu pilih kasih. Favoritism, saudara. Saya menemui ada beberapa keluarga, saudara, keluarga Kristen yang membedakan antara anak laki sama anak perempuan. Betul ya, saudara? Ya, ada yang laki disayang bukan main, dan yang perempuan nomor 2. Karena katanya yang laki itu membawa nama keluarga, dan yang perempuan kalau disayang terlalu banyak, nanti toh akan dibawa suaminya. Saudara, akibatnya yang saya saksikan ada satu keluarga yang hanya punya satu anak laki dan yang lainnya anak perempuan. Dan anak ini sangat dikhususkan, anak laki ini. Dan akhirnya semua hampir warisannya mungkin ya, dan juga yang terbaik, makanan dikasih sama dia, pendidikan yang terbaik, dan juga segala sesuatu. Tetapi saudara, ternyata keluarga ini ribut terus sampai tua. Ya. Dan yang anak perempuan iri hati, membentuk geng seolah-olah memusuhi si anak laki ini. Dan apalagi mengetahui waktu papa mamanya meninggal, harta warisan yang didapat mungkin 50% untuk anak laki, 50% lagi dibagi antara anak perempuan. Dan mereka jadi keluarga Kristen yang ternyata bukan saling mengasihi, tapi justru makin membenci satu sama lain. Saudara, ada juga keluarga tertentu yang menyayangi anak anak yang kedua justru. Kenapa? Karena anak itu punya kemampuan yang spesial, otaknya pinter, hebat, apa-apanya cepat, dan dari kecil dia dikagumi daripada gurunya dan dipuji di sekolahnya, di gerejanya. Akibatnya saudara-saudara sekandung yang kakaknya maupun adiknya menjadi iri hati. Kenapa? Karena orang tuanya melihat dia spesial. Saudara, ada satu lagi keluarga Kristen yang lain yang cukup terpandang dan cukup kaya, tetapi papa mamanya sangat adil memberi perhatian, memberikan kasih pada dua anak lakinya dan pada anak perempuan yang lain. Dan mereka diajarkan untuk saling respek dan menghormati. Dan saya menemui saudara setelah saya kenal keluarga ini 25 tahun, 30 tahun. Waktu mereka tua, mereka saling respek. Tetap melayani bersama. Dan yang paling tua, kokonya ini mengayomi adik-adiknya. Saudara, yang mana keluarga saudara? Yang mana yang saat ini, kalau saudara lihat ke kanan, lihat ke kiri, ya, lihat keluarga saudara. Keluarga saya seperti tipe keluarga yang mana? Ya, apakah kita melihat ancaman yang saya mau sampaikan hari ini, yaitu ancaman pilih kasih, favoritism, yang juga terjadi di keluarga saudara. Mari saudara-saudara kita melihat dari bacaan firman Tuhan tentang keluarga Ishak dan Ribka. Mari kita melihat apa dampak daripada pilih kasih, favoritisme ini yang dilakukan sama si Ishak maupun sama Ribka kepada Yakub dan kepada Esau yang mereka besarkan. Saudara, mari coba kita meneliti agak sedikit ke belakang. Kalau kita melihat Kejadian 25 ayat 27 sampai 28, saudara, Kejadian 25 ayat 27 sampai 28, dicatat lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub, adiknya ini, adik kembarnya, seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, saudara, kalau saudara mengetahui background ini tanpa melihat bacaan itu, papanya lebih sayang yang mana, saudara?
Papa Ishak ternyata sayang kepada Esau karena dia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka, dia mengasihi Yakub. Dan di sini dicatat saudara, Ishak mengasihi Esau karena suka makanan daging buruan daripada si Esau. Ribka mengasihi karena Yakub itu suka tinggal di kemah. Saya percaya bagi Ishak mungkin ini bukan masalah perut saja, tetapi masalah hobi, masalah karakter, masalah maco gitu ya, berani, kuat, kelihatannya gagah, bisa berburu sana sini. Dan itu tentunya bagi ayah menjadi kebanggaan. Tetapi bagi si ibu Ribka, dia melihat Yakub ini punya temperamen yang tenang, itu dicatat di Alkitab. Temperamen yang disukai wanita bukan? Temperamen yang mungkin dia banyak tinggal di kemah dan dia tentunya akan ringan tangan. Dan kalau kita membaca bacaan di Kejadian 25, dia juga jago masak, pandai memasak sehingga sampai Esau lihat makanannya menjadi ngiler dan mau menukar hak kesulungannya nanti. Saudara, bagi Ishak dan Ribka mempunyai pola yang sama mengasihi. Mereka berdua mengasihi, mencintai, refleksi diri mereka yang ada pada anak-anak mereka. Mereka mengasihi mereka yang kurang lebih nyaman bagi si dia ini. Nah, saudara, banyak dari kita para orang tua melakukan hal ini. Yaitu saya mengasihi kamu karena kamu ini pintar. Kamu ini perhatian. Kamu ini punya hobi yang sama. Kamu ini menyenangkan. Kamu ini begini, kamu ini. Karena kamu begini, saya mengasihi kamu. Saudara, bukankah kita sebagai wakil Tuhan, sebenarnya ini merupakan tugas utama kita. Yaitu firman Tuhan mengatakan seharusnya anak-anak mengetahui percis saya mengasihi kamu walaupun kamu itu tidak diterima orang lain saat Papa ada di sini. Papa siap menerima kamu. Walaupun kamu itu dianggap rendah oleh orang lain, Papa tidak pernah sekali-kali melihat kamu rendah. Walaupun kamu dilihat tidak berarti. Saudara, Papa, Mama ada di sini menyayangi kamu. Saudara, itu kasih ilahi sebetulnya. Nah, ini permasalahannya tidak sepele seperti itu, saudaraku. Kenapa? Karena anak-anak ternyata melihat kasih yang karena lebih banyak daripada kasih yang walaupun di dalam keluarga Kristen. Kasih yang punya kualitas terbatas. Kalau dia bagus, saya mengasihi. Kalau dia tidak bagus, saya tendang dia. Saya keluarkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau meneliti kualitas kasih seperti apa yang ayah punya, ayah Ishak punya, yang ibu Ribka punya, dan apa akibatnya bagi anak Esau, bagi anak tipe Yakub. Bapak Ibu, mari kita coba melihat dari Kejadian 27, bagian Alkitab yang kita baca tadi. Pertama tentang ayah, yaitu tentang Ishak. Kejadian 27 ayat 1 dikatakan ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau anak sulungnya. Kemudian berkatalah Ishak, lihat aku udah tua, aku tidak tahu kapan aku mati. Sekarang ambil senjatamu, tabung panahmu, busurmu, pergi ke padang, buru seekor binatang, karena itu yang dia paling suka. Olah bagiku makanan yang enak. Kemudian bawa padaku supaya aku makan. Habis itu, aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Saudara, sayangnya kita tidak mengetahui ya. Waktu si Ishak ngomong ini, apakah Ishak sudah diberitahu sama Ribka tentang nubuatan dan pilihan Tuhan, bahwa yang tua akan melayani yang muda. Ya kan? Saudara tahu kan? Jadi waktu si Ribka hamil, waktu dia saling tendang-menendang, dia tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan begini, kok kelihatannya ribut nih dua anak. Kata Tuhan, karena aku sudah menetapkan yang bungsu akan dilayani yang sulung. Saudara, itu ketetapan yang luar biasa. Yang kita tidak mengetahui kadang-kadang. Kenapa Tuhan memilih ini, kenapa Tuhan tidak memilih ini. Itu kedaulatan Tuhan. Dan Ishak tahu perciskah hal itu. Sayangnya Alkitab tidak menjelaskan, saudara.
Dan juga saya tidak tahu apakah Ishak tahu bahwa Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Di dalam kisah sebelumnya waktu dia pulang berburu, dia lapar, dia cium bau sop kacang merah itu, sop kacang jogo asal istilahnya orang Jakarta ya. Dan dia mulai tertarik dan dia bilang, kalau engkau memberikan itu, oke, katanya katanya si Yakub, tapi tukar dengan hak kesulungan. Apakah dia diceritain, saudara? Papa Ishak ini apakah dia tahu? Tapi juga hal yang saya catat, saudara perhatikan nggak? Waktu Ishak mau kasih berkat hak kesulungan, sesuatu yang cukup besar ya. Momen yang biasanya dirayakan. Tapi anehnya, waktu itu dia cuma panggil si Esaunya, dan diam-diam, bahkan istrinya pun tidak menyaksikan, bahkan tidak ada perayaan apa-apa, hanya disuruh diam-diam, kamu pergi berburu, masak, datang, saya berkati. Saudara, apa yang terjadi? Ini yang tidak jelas. Bagi saya melihat menarik sekali. Waktu Kejadian 27 ayat 33, saudara, kalau saudara membaca Kejadian 27 ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat waktu dia mengetahui Esau datang. Ternyata dia salah kasih berkat. Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang membawanya kepadaku? Aku telah memakan semua sebelum engkau datang, Esau. Dan aku sudah memberkati dia. Dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya lihat dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Inggris dicatat, Isaac began to tremble uncontrollably. Jadi tidak terkontrol, gemetar, saudara. Kalau di bahasa Indonesia disebutnya terkejutlah dengan sangat. Tapi di dalam terjemahan yang lebih mirip dengan aslinya dikatakan Ishak gemetar sampai tidak bisa terkontrol, saudara. Saya pikir-pikir, what's going on? Apa yang terjadi? Kenapa kok Ishak bisa sampai gemetar, tidak terkontrol? Saudara, saya menganalisa ada beberapa kemungkinan. Mungkin karena dia tidak tahu bahwa dia ini bisa salah memberikan hak yang begitu besar kepada orang yang salah. Karena dia nggak tahu apa-apa rencana Tuhan. Mungkin itu yang pertama. Makanya dia takut, bukan main. Takut Tuhan marah. Atau yang kedua, mungkin juga dia sudah tahu sedikit. Mungkin juga dia sudah dengar dari Ribka rencana itu. Tetapi dia coba kekeh karena favoritismenya. Karena pilih kasihnya dia kekeh menetapkan si Esau lah yang aku mau kasih. Biar bagaimanapun. Biar Tuhan menetapkan Yakub, aku tidak setuju. Aku mau kasih sama Esau. Mungkin. Kenapa? Karena itu menjadi anak favorit saya. Tetapi dia waktu itu gemeter. Karena dia tahu. Aku tidak bisa membelokkan rencana Tuhan. Atau yang ketiga, saudara. Mungkin juga si Ishak ini sudah tahu. Esau ini gak cocok menjadi pimpinan bangsaku nanti. Karena kenapa? Karena Kejadian 26 dicatat dia sudah mengambil 2 orang istri dari orang Filistin yang dilarang Tuhan. Dan hatinya pedih katanya. Dicatat Ishak dan Ribka hatinya pedih. Artinya apa? Artinya kualitas itu sebenarnya Ishak sudah tahu. Tetapi Ishak tetap saja maksa Tuhan. Para ayah-ayah, dari poin ini saya mau bicara dengan saudara. Bagaimana Anda memimpin keluarga selama ini? Apakah anak dan istri saudara melihat dengan jelas Anda pria yang takut sama Tuhan? Anda pria yang bertanya dulu sama Tuhan. Apakah Anda dikenal sebagai pria-pria yang transparan? Hidup apa adanya? Atau hidup yang nutup-nutupi? Hidup yang tersembunyi? Hidup yang punya rahasia yang tersembunyi? Saudara, apakah Anda menjadi ayah yang tetap diam waktu melihat anak sudah salah jalan? Tetapi saudara bahkan dengan intensional merencanakan anak yang sudah salah jalan ini tetap saudara umpak-umpak. Ya, ada mungkin papa-papa tahu di dalam keluarga kita ada anak yang sombong, anak yang angkuh,
anak yang mencemaskan, mengkhawatirkan, tetapi tetap papanya diam. Atau saudara menjadi ayah yang sudah bekerja dengan baik, merencanakan, mempersiapkan anak bisa memahami panggilan dan rencana Tuhan. Kalau saya pikir saudara, Ishak semestinya mempersiapkan Esau kalau dia memang benar mau mempersiapkan itu. Baik watak, karakter, pilihan istri, semua dipersiapkan karena dia akan menanggung hak kesulungan nanti. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu kelemahan si Ishak ini. Mari kita lihat yang kedua, saudara, Ribka. Seorang ibu. Mari kita lihat sisi ibu. Kejadian 27 ayat 5, saudara, mengatakan Ribka overheard, katanya. Mendengar dengan tidak sengaja atau mendengar mencuri dengar, ya mungkin lebih tepat terjemahannya. Ketika Ishak berkata pada Esau anaknya itu. Menarik sekali saudara, waktu saudara lihat apa yang Ribka lakukan. Waktu dia mencuri dengar akan rencana Ishak untuk memberikan berkat kesulungan, tetapi kan dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa ada rencana, ada pilihan Tuhan yang terjadi, karena Kejadian 25 ayat 3 waktu dia tanya sama Tuhan, waktu dia hamil, dia bertanya sama Tuhan, kenapa ini nendang-nendang, tarik-tarikan, kontraksi mungkin ya. Nah dia tanya, kenapa Tuhan? Terus Tuhan jawab, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba dari anak yang muda. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ibu-ibu di sini yang ada di rumah, yang saudara memperhatikan khotbah ini, kalau ibu-ibu menjadi Ribka, apa yang ibu-ibu akan lakukan waktu melihat, wah si suami ini saya lupa bilangin. Misalkan, dia mau memberkati orang yang salah. Apa yang ibu-ibu akan lakukan? Saudara, bukankah seorang ibu yang takut sama Tuhan? Mestinya dia cepat-cepat akan bilangin ke suaminya kan? Sak, ya, lu salah. Lu berkatin si Esau. Salah Sak. Tuhan udah bilang sama gua. Mestinya berkati si Yakub. Atau bisa juga si ibu ini yang hatinya pedih karena dia ngambil istri orang Filistin. Dia akan ngomong lagi, Ishak, ternyata Tuhan benar loh. Waktu saya hamil, Tuhan udah tetapkan si bungsu yang harusnya kamu kasih berkat. Bukan Esau. Karena Esau hidupnya tidak kudus di hadapan Tuhan. Bukankah juga bisa ibu-ibu yang baik, yang godly mom, dia akan datang cepat-cepat. Berlutut pada Tuhan. Mengadu pada Tuhan. Mempertanyakan Tuhan, kok suamiku tabrak terus ya? Kok suamiku salah jalan nih? Bapak Ibu saudara sekalian, semestinya kan begitu. Tetapi kalau kita melihat malah si Ribka ini mau menanggung kutuk Ishak. Dia merencanakan sendiri semua strateginya saudara. Ribka juga mengatur skema penipuan yang rapih. Mengambil pakaian kepunyaan kepunyaan Esau, dikenakannya kepada Yakub. Kulit anak kambing juga dipalutkan ke tangan, ke leher supaya dia berasa kayak si Esau. Kemudian ia mengolah juga, bantuin masakin supaya tipuannya sempurna, saudara. Hari ini, poin ini saya mau bicara untuk para ibu. Para mama yang ada di rumah. Apa peran Anda? Peran ibu di keluarga. Saya ada istilah, ibu bisa menjadi kompor, atau ibu bisa menjadi termostat. Apa maksudnya saudara? Kalau kompor itu, saudara tahu ya, kompor itu membakar. Makin buruk. Jadi kalau sesuatu yang sudah tidak benar, dia langsung cepat-cepat bakar. Panasin hati suaminya. Membuat suaminya makin marah. Membuat rumah tangganya makin gak akur. Membuat saling berantem, saudara, itu bisa. Kompor. Tapi ada juga termostat. Ya, saya seorang engineer juga, saudara. Termostat itu beda sama temperatur. Alat pengukur temperatur. Bukan. Termostat itu adalah satu alat yang dipasang. Tetapi waktu dia, contohnya saudara. Waktu ada mesin yang kepanasan. Termostat akan membuka katup.
membuat aliran udara dingin masuk, mendinginkan mesin. Tapi begitu sudah temperaturnya normal, katupnya ketutup lagi. Termostat punya keahlian itu, saudara. Nah, apakah para ibu Anda menjadi termostat yang baik? Artinya, waktu ada suasana yang gak benar, panas, kita menjadi seorang yang mengayomi keluarga. Kita ngomong baik-baik dengan ayah, dengan suami. Pak, saya rasa itu tidak bijaksana. Kalau kita tahu anak kita habis disemprot, habis sama ayah yang emosi. Mungkin kita datang kepada anak ini. Anakku, papa tuh udah capek minggu ini. Yuk kita berdoa. Supaya dia tidak melampiaskan emosi pada kita. Supaya persoalannya selesai. Dia datang kepada suami menenangkan. Dia datang pada anak menenangkan. Itu termostat, saudara. Atau Anda, ibu-ibu hanya menjadi pengukur temperatur saja. Yang tidak mengambil peran apa-apa. Tidak berdaya melihat ketidakbenaran terjadi dalam keluarga. Bapak ibu saudara sekalian, mari kita melihat pada dua anak ini. Yang ketiga Esau, saudara. Apa yang terjadi dengan Esau? Waktu ayahnya memberitahukan bahwa ia akan memberkati dia untuk hak kesulungannya, Esau bungkam 1000 bahasa. Tidak menceritakan pada Ishak bahwa dia sudah menjual hak kesulungannya. Kejadian 25 ayat 29-30 yang tadi saya cerita bahwa dia sebenarnya sudah tukar dengan sop kacang merah. Tapi saudara, Esau itu memang gampang sekali terikat, bukan? Gampang terpikat dengan hal-hal duniawi. Sehingga hak yang begitu penting, hak rohani, spiritual, ditukar sama sop kacang merah. Sop kacang jogo, saudara. Begitu mudah masalah perut ini. Akibatnya saudara, waktu berkat kesulungannya diambil, waktu dia sadar, Kejadian 27 ayat 41 mencatat, saudara, kalau saudara membaca Kejadian 27 ayat 41, Esau menaruh dendam pada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan kalau sudah baca di belakangnya dia bilang, nanti ya, setelah kematian ayahku yang tidak lama lagi, pada waktu itu Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, Esau sebenarnya bukan hanya masalah perut, tapi masalah wanita juga, saudara. Kalau saudara melihat Kejadian 26 yang tadi saya katakan ayat 34-35, ketika Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan mengambil Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Dua orang sekaligus dari bangsa Filistin yang Tuhan benci. Itulah sebabnya firman Tuhan mencatat kedua perempuan itu, Kejadian 26 ayat 35, menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Dia bukan hanya gampang terpikat oleh masalah perut, tapi gampang terpikat masalah wanita. Tetapi sayangnya saudara, di Alkitab itu mencatat Ishak maupun Ribka sama-sama tidak pernah menegur. Ya, bahkan si Esau ini tahunya bahwa istri yang diambil itu tidak disenangi papa mamanya, tahu waktu kapan? Waktu Kejadian 28 ayat 8, waktu si Ribka karena ketakutan Yakub mau dibunuh, makanya dia bilangin sama si Ishak, suruh si Yakub pergi ke Laban, dan waktu itu diberkati supaya dia pergi ngambil istri dari kaum sendiri, katanya si Ishak kurang lebih begitu. Dan waktu itu si Esau overheard, mendengar. Kemudian udah mendengar dia baru tahu, oh papa mama gak suka. Ternyata gak suka ya. Dengan keputusan saya mengambil orang Filistin punya anak perempuan. Ini memberi pesan penting banget bagi orang tua. Apakah anak Anda tahu yang benar dan yang salah? Dari siapa, saudara? Apa dari Anda sebagai papa mama? Atau papa mama gak pernah bilang ini benar atau ini salah? Saya mau tanya bapak-bapak. Waktu bapak-bapak melihat anak-anak wanita, anak-anak gadis, anak SMP yang baru besar ini, baru gede. Dia pakai rok sangat pendek.
mau keluar ke mall, ya misalkan nanti kalau udah bukan pandemi, apakah papa-papa berani mengatakan nak-nak, itu roknya kependekan? Siapa yang bisa bilangin rokmu kependekan? Siapa yang bisa menegur anak-anak, nak-nak itu gak sopan? Waktu kamu doyan cumi goreng tepung, datang di meja, cumi goreng tepung kamu ambil semua, ke piringmu sendiri dan tidak ada sisa untuk orang lain. Nak-nak itu gak sopan. Siapa yang bisa ngomong kecuali kau papa mama tidak mengingatkan anak ini akan menjadi seperti Esau. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bungkam, tidak pernah cerita, nak-nak seksual itu seperti ini. Kalau mau berpacaran seperti ini. Anak-anak bisa mendapatkan nilai dengan gampang. Dengan apa? Dengan internet, saudara. Cari aja di Google. Dan prinsip-prinsip dunia masuk. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membesarkan anak-anak bukan seperti Esau, yaitu waktu kita hanya diam, kita tidak tahu. Sampai-sampai si Esau sudah 40 tahun lebih baru tahu papa mamanya gak suka orang Filistin untuk menjadi istriku. Wah, luar biasa. Dan yang celaka kalau saudara baca, saya gak punya waktu hari ini, Esau itu mengambil karena dia bilang, oh gak suka orang Filistin. Terus dia ngambil siapa? Dia ngambil anaknya si Ismail. Menjadi istrinya saudara. Jadi kekacauan yang besar. Antara keturunan Ismail dengan keturunan daripada Ishak ini. Kenapa? Karena dimulai dari salah asuh. Salah pilih kasih saudara. Di dalam rumah tangga. Yang terakhir, Yakub saudara. Kalau kita melihat Yakub di dalam ayat Kejadian 27 lagi saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 18 waktu Yakub datang kepada tempat ayahnya. Yakub ditanya pertanyaan begini, ya anakku, siapa engkau? Kalau saya jadi Yakub, saya dak-dikduk saudara. Kenapa? Karena saya mau berbohong untuk menerima hal yang spiritual. Luar biasa ya saudara. Tapi Yakub menipu ayahnya dengan gampang. Aku Esau, anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang kau katakan. Bukan itu saja, kalau saudara baca ayat 20, waktu Ishak bertanya, kok cepet banget datang? Kok cepet banget daging buruan udah datang? Dia memakai nama Tuhan untuk memperkuat argumentasi kebohongannya saudara. Yakub menjawab begini, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuan. Bapak Ibu, sudah perhatikan gak? Ayat ini memakai Tuhan Allahmu. Saudara, sampai detik itu, Yakub ternyata belum mengambil sikap. Allah ayahku adalah Allah diriku. Belum saudara. Dia memakai satu statement yang sangat penting. Karena Tuhan Allahmu, bukan Allahku. Tuhan Allahmu. Saudara, dia berani berbohong atas nama Tuhan Allah. Ayat 27 bahkan Yakub berani mencium papanya. Waktu Ishak bertanya, ciumlah aku kalau kamu benar-benar Esau. Sebagai tanda kesungguhan. Untuk memastikan, katanya kalau waktu zaman itu ciuman adalah seal of the deal. Adalah materai daripada kebenaran. Itu tandanya mencium waktu itu. Waktu itu kiss as a seal of a deal itu dilakukan juga sama Yakub. Dengan memakai baju Esau, kulit anak kambing yang disiapkan Ribka, komplit dah manipulasi daripada Yakub terhadap ayahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau beritahukan berapa hal akibat konsekuensi kebohongan Yakub ini. 20 tahun dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah pilihan, untuk akan tidak bertemu lagi untuk Ribka selama-lamanya karena Ribkanya sudah terlanjur meninggal sudah waktu dia pulang kembali. 20 tahun dia pergi. 20 tahun dia akan hidup susah dalam kemiskinan menjadi pekerja Laban. Yang berkali-kali ditipu sama Laban saudara. Dan yang unik saudara, Yakub menipu Ishak. Yakub ditipu Laban. Bukan hanya ditipu Laban,
Yakub pun ditipu anak-anaknya, saudara. Waktu apa? Waktu dia juga pilih kasih. Dia mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Unik ya saudara. Habis itu dia ditipu lagi sama anak-anaknya. Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mau bicara dua poin ini pada anak-anak hari ini. Anak-anak, kamu bisa untuk tidak respect, untuk tidak hormat sama ayah ibumu. Kamu bisa memanipulasi, membohongi mereka. Tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan memberi pelajaran seperti pada Yakub. Pelajaran yang panjang, kesusahan yang panjang. Sampai Yakub menangis terseduh-seduh waktu dia sudah tua, dia dibohongi anaknya begitu lama. Waktu bertemu Yusuf, dia speechless, tidak bisa bicara. Karena mungkin di dalam rekaman otaknya dia ingat dia pernah membohongi papanya. Dan waktu dia tua, dia dibohongi anaknya begitu lama. Tetapi bersyukur pada Tuhan. Waktu dia dibohongi di depan Yusuf itu, Yusuf mengatakan satu statement yang luar biasa menurut saya. Saudara-saudara, koko-koko, semua mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan, Allah yang memanggilku, Allah yang mempersiapkanku untuk jabatan ini. Dialah yang mereka-reka kebaikan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anak, kita mesti ingat, Tuhan berdaulat. Tuhan tidak tinggal diam. Bersyukur kalau ada papa mamamu yang masih mau panggil kamu, masih mau menasehatkan kamu, masih mau bicara kalau kamu salah jalan, masih mau menegur kalau kamu tidak disiplin. Karena Tuhan mempercayakan dia jadi wakil daripada penciptamu untuk ditempatkan khusus dalam hidupmu. Itu pesan saya, saudara. Sebagai penutup saya mau kutip dari satu jurnal Family Therapy tahun 98, memang ini tulis tentang pilih kasih dalam keluarga yang dalam hubungan pada anak. Seperti apa sih dampaknya? Dilakukanlah survei pada mahasiswa, college student dengan partisipasi kurang lebih 127 pria dan wanita dan 62 saudara kandungnya. Kemudian 65% dari mereka melaporkan ada favoritism. Ada pilih kasih dalam rumah tangganya. Bahkan 24% melaporkan dirinya itu menjadi korban atas pilih kasih yang tidak adil. Jadi ceritanya mungkin saudara kandungnya lebih dikasih dari dia. Dan apa yang ditemukan dari survei ini terhadap pilih kasih, saudara? Yang pertama, pilih kasih itu ternyata setelah disurvei atas dampak pada anak-anak ini, berkontribusi pada perselisihan saudara kandung. Berkontribusi akan anak ini menjadi benci banget sama anak yang lain. Dan juga ditemukan mereka yang ikut survei ini yang 18-32 tahun, merasa tidak disayang, merasa rendah diri, merasa malu dengan dirinya. Mereka sering ketakutan untuk membangun relasi dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian, luar biasa sekali bukan? Satu dosa yang kelihatannya remeh, yang akibat papa mama, yang begitu mensimplifikasikan favoritism, pilih kasih, kalau saudara-saudara terapkan. Karena itu ditangkap sama anak-anak, disimpan sama anak-anak, menjadi dendam. Bahkan waktu dia besar, dia menjadi cekcok satu sama lain, menjadi berkelahi. Waktu saudara mati, papa mama, anak-anak berantem terus. Sedih bukan? Sedih bukan? Dalam sejarah kehidupan keluarga Ishak lalu diteruskan keluarga Yakub, kita bisa melihat dalam ketidaksempurnaan mereka, ketidaksempurnaan Yakub walaupun dia penipu, walaupun dia membuat konflik dendam kesumat dari Esau, tapi Tuhan melindungi, memakai, meneguhkan dia. Tuhan mengkhususkan diri datang menjumpai Yakub berkali-kali, saudara, di tengah-tengah pelariannya, di tengah-tengah kekhawatiran, kegalauannya. Bahkan sampai dia bergumul sama si Yakub, dikirim malaikat. Untuk apa? Untuk mengatakan, Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau. Sesungguhnya aku melindungi engkau.
Sesungguhnya kemanapun kau pergi, aku ada di sana. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dicintai, yang mengalami cinta kasih yang luar biasa. Mau gak saudara, kita bersama-sama memberikan kualitas cinta kasih seperti itu. Cinta kasih yang tidak membeda-bedakan. Cinta kasih yang mengatakan saya mengasihi kamu. Walaupun kamu itu cacat. Walaupun kamu itu tidak begitu hebat. Kamu tidak pintar. Papa mama ada di sini. Papa mama siap menerima engkau. Apa adanya. Seperti anak yang hilang yang pulang ke rumah bapak. Dan bapaknya dari jauh dia udah lihat anak yang paling kusayang ini. Tapi walaupun dia sudah mendurhakai, menipuku, tapi dia tetap menyambutnya. Mari kita menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang seperti ini. Hari ini saya mau tutup dengan satu video, saudara. Cerita tentang Dick Hoyt dan Rick Hoyt. Saudara mungkin sudah pernah melihat sebelumnya. Saudara mungkin sudah menyaksikan di gereja ini berkali-kali. Tetapi saya mau melihat dari kacamata perenungan kita hari ini. Waktu Dick Hoyt ini seorang yang luar biasa. Waktu dia umur 37 tahun, dia berhenti, saudara. Dia berhenti dari Air National Guard. Dia adalah seorang penjaga nasional yang berpangkat Lieutenant Colonel. Dia berhenti dan dia berlari dari 1977 sampai 2014, saudara. 37 tahun dia berlari, ya. Dan waktu itu dia baru 36 tahun dia berhenti bekerja untuk menjadi runner, untuk menjadi lari. Kenapa? Karena anaknya kena cerebral palsy yang gak bisa ngapa-ngapain. Dan hanya bisa anaknya itu menyentuh screen untuk berbicara dengan si Dick Hoyt. Tapi satu kali anaknya ini mengatakan, Papa, when I'm running, it feels like I'm not handicapped. Would you like to run with me? Itu penyataan yang singkat. Papa, ketika saya berlari, saya merasa saya itu bukan seorang yang cacat seperti ini. Saya bisa tersenyum dan mau gak Papa berlari untuk saya. Saat itu, di umur 36 tahun, dia memutuskan berhenti bekerja. Dan sekarang udah umur 80 tahun. Dan waktu tahun 2014, saudara, waktu dia umur 76 tahun, dia berhenti berlari. Dan waktu itu dirayakan, Iron Man namanya, ya, dirayakan. Dan salah satu cuplikan video, mari kita saksikan untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita melihat video ini sebelum saya tutup dalam doa. And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer lives. Yeah, the very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquer death
Saudara, dari video tadi yang saudara sudah saksikan, saya mau menantang saudara. Mau nggak saudara menjadi ayah, menjadi ibu seperti Dick Hoyt? Ayah yang siap sedia mengasihi walaupun anak saya cacat, walaupun anak saya berdosa, walaupun anak saya punya kelemahan. Kenapa? Karena toh saya juga diterima Tuhan waktu saya berdosa. Karena toh Tuhan masih memulihkan saya dari yang nothing, nobody, menjadi somebody. Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Dan waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, orientasinya menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kasihnya ditujukan penuh kepada Bapa. Dan bukankah kita akan merayakan Natal sebentar lagi? Merayakan waktu Tuhan yang mulia mau datang ke tempat yang paling hina. Kenapa kita kehilangan message ini di rumah tangga Kristen? Maukah kita membawa message ini kembali? Kasih yang sempurna itu ada di rumah tangga Bapak Ibu. Kasih yang sempurna itu anak-anak kita mengalami cinta yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang sudah memberi contoh, Allah yang memberikan teladan, Allah yang mau mati untuk kami orang berdosa, Allah yang siap disiksa untuk kami orang yang tidak layak. Dan hamba minta ampun saudara sebagai saudara-saudara kami ini yang menonton video ini juga. Hamba ingin berdoa supaya Tuhan mengampuni hamba-Mu dan saudara-saudara kami ini. Karena kami semua orang tua yang cacat. Orang tua yang tidak sempurna. Orang tua yang sering menghakimi. Orang tua yang sering mengasihi dengan syarat tertentu. Tapi kami seharusnya belajar seperti Engkau ya Bapa. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Dan mau berusaha, mau menderita, mau masuk ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kami dan menyediakan tempat di surga. Hamba berdoa bersyukur di dalam masa-masa pandemi ini. Masa kami diuji di dalam rumah tangga kami. Kami tahu banyak keluarga Kristen yang saat ini komunikasinya sedang tidak bagus. Karena keluarga Kristen banyak papa, banyak ayah, banyak ibu yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha mereka secara signifikan. Hamba menaruh hati untuk mereka. Hamba berdoa supaya ayah, anak, istri, suami sama-sama datang berlutut minta berkat Tuhan yang baru. Minta pemulihan terjadi di rumah tangga Kristen. Bukan saja relasi mereka dipulihkan, tetapi juga usaha mereka, pekerjaan mereka dipulihkan lagi. Hamba berdoa hari ini biarlah kami belajar dari keluarga Ishak. Betapa bahayanya kalau kami melanjutkan kebiasaan memilih kasih. Karena itu biarlah Tuhan mempertobatkan setiap orang tua yang sedang salah jalan. Hamba berdoa supaya banyak mereka yang menerima anak-anak yang hilang. Kalau ada dari keluarga-keluarga yang mendengar firman Tuhan hari ini, anaknya sedang hilang daripada Tuhan. Hamba mau menaruh hati untuk papa mama ini. Hamba berdoa untuk anak-anak yang sudah hilang jauh. Biarlah roh Tuhan berbicara hari ini kepada mereka. Mengingatkan mereka bahwa ada yang mengasihi mereka. Ada yang mendoakan mereka. Ada yang menunggu mereka pulang kepada dekapan kasih surgawi. Hamba bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin hamba-Mu dan memimpin kami semua bisa mengerti firman dengan lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus mohon berkat Tuhan untuk minggu yang baru. Supaya kami melihat campur tangan dan cinta Tuhan yang selalu baru tiap hari dalam keluarga kami. Amin.
Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita jadi pelaku firman. Saatnya kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita bersama umat percaya di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita buat minggu ini. Yang pertama, kita doakan upaya pemerintah pusat dan daerah di dalam menghadapi pemulihan kesehatan atau pengendalian COVID-19, penanganan resesi ekonomi dan antisipasi musim penghujan dengan terjadinya cuaca ekstrim, angin puting beliung, tanah longsor, banjir di berbagai daerah. Kiranya pemerintah pusat bisa memberikan bantuan secepatnya dan pemerintah daerah juga bisa mengatur warganya dengan baik di tengah-tengah cuaca buruk seperti ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau juga menaruh belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara ini. Ketika kami menghadapi pandemi dan kami lagi berjuang menghadapi pandemi, ada saja Tuhan bencana lain. Hujan yang terus-menerus mendatangkan banjir dan juga tanah longsor. Ada juga angin puting beliung yang terjadi di beberapa daerah yang membuat rumah-rumah rusak sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggal. Juga ada gunung berapi yang mulai aktif kembali. Kiranya Tuhan Kau menolong Bapa supaya pemerintah pusat dengan sigap memberikan bantuan dan pemerintah daerah juga bisa mengatur warganya dengan baik sehingga menghadapi semuanya ini Tuhan, masyarakat Indonesia yang terkena bencana mereka bisa ditolong sehingga meringankan beban penderitaan mereka. Dan kami juga memohon belas kasihan-Mu Tuhan supaya bencana-bencana ini tidak terus terjadi. Mohon Tuhan Kau memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk hal-hal yang bisa diatur, hal-hal yang bisa dibuat strategi penanganannya biarlah bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berseru kepadamu, kiranya Kau juga memberkati Jakarta sehingga banjir tidak terjadi di mana-mana. Dengar doa kami Bapa, berkati bangsa dan negara kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama kita berdoa untuk persiapan Natal untuk tahun ini yang akan dilakukan secara online dan juga kebaktian online di tahun baru 2021. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, walaupun kita harus menghadapi situasi pandemi seperti ini, biarlah di tengah semuanya itu kita bisa melihat kasih Tuhan atas hidup kita, atas gereja kita, sehingga Natal membawa makna khusus bagi kita semuanya. Dan awal tahun membuat kita bisa melihat kebaikan Tuhan buat kita dan buat gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih kiranya Engkau juga menolong ketika kami harus melakukan ibadah Natal kami pada tahun ini secara online. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati segala persiapan yang sedang kami lakukan. Kiranya Tuhan Engkau menolong sehingga di tengah kondisi pandemi ini biarlah kami bisa merayakan Natal dengan cara yang lebih bermakna Tuhan. Bahwa kami meresapi kehadiran-Mu di dalam dunia. Ketika Engkau datang di saat pandemi dosa merasuk semua manusia. Sehingga kami berada di dalam kegelapan, hidup sia-sia dan menuju kebinasaan.
Tuhan kiranya Engkau memberkati. Sehingga Natal ini Tuhan membuat kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang ajaib buat kami. Dan biarlah Tuhan juga Engkau memberkati supaya ibadah kami di awal tahun juga menolong kami untuk menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan yang sudah memimpin kami sepanjang tahun ini. Di masa-masa sulit kami bisa melihat kebaikan Tuhan kepada kami, kepada gereja kami juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan persiapan Natal kami ke dalam tangan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus terus membimbingmu, memberkati keluargamu, sehingga keluargamu dipulihkan, mengalami sentuhan kasih Tuhan, sehingga membuat keluargamu menjadi harmonis. Engkau bisa saling mengasihi dan menyatakan bahwa keluargamu adalah keluarga anak-anak Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu dimanapun kau berada. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Jemaat silakan saat teduh, ibadah kita sampai di sini. Tuhan berkati. Mari kita bersama-sama melihat warta kita. Ada berita sukacita atas kelahiran putra pertama, anak kedua yang diberi nama Jameson Christoph Huang, putra dari pasangan saudara Taufik Chong dan saudari Hana Angelica Christian yang dilahirkan pada Rabu 11 November 2020. Ini cucu dari penginjil Stefanus Christian. Kalau kita bertemu, kita boleh mengucapkan selamat buat mereka. Dan kita tetap membantu pemerintah, jangan lengah, tetap menjalankan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan berkati.